Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Baik, bertemu kembali dengan saya Pendamping TK Kabupaten Ciamis, Amir Rosmayadi ya. Jadi insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi yang disampaikan ya. Untuk mengawali kegiatan FDS kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita lanjut ke modul 5 sesi 14 langkah 2 ya, mengenai lansia Ibu ya. Mengenai apa? Lansia. Lansia, oke. Lansia. Oke. Nah, coba di rumahnya ibu-ibu semua itu bersama siapa saja? Siapa? Anak. Terus? Suami. Terus? Nenek. Terus? Ada kakek? Ada kakek. Nah, anaknya usianya berapa? Rata-rata. Ibu Cici? 5 apa? Oh 5 tahun. Oke, anaknya 5 tahun. Oke. Yang ada nenek dan kakeknya di rumahnya siapa? Ibu Emeh berapa usianya? 68. Kakeknya? 73 tahun. Oke. Nah, jadi biasanya yang usianya di atas 68 ini kakeknya itu disebut apa? Lansia. Lansia itu apa? Lanjut usia. Oke. Nah, biasanya secara umum ya, tadi kan ini akan ada di rumahnya masing-masing ya. Secara umum lansia itu biasanya ada di mana saja? Di rumah, kemudian di rumah, di panti. Oke, di panti jompo. Apakah ada kakek neneknya yang dititipkan di panti jompo? Ada? Tidak. Oh tidak ya. Jadi semuanya ada di rumahnya masing-masing. Selalu dirawat ibu? Selalu? Oke. Kemudian bapak akan tanya kembali, kondisi yang ada di rumah ibu-ibu semua lansia itu masih kuat, masih segar, apa sudah rentak? Ibu Emeh? Sudah rentak. Jadi berbagai aktivitasnya dirawat oleh Ibu Emeh. Oke, yang lainnya? Ada yang masih dapat bekerja, ada? Ada? Wah, segar sekali ya Ibu Ayu ya. Oke, kakek apa nenek? Kakek. Oh iya, kakeknya ya. Nah, baik. Yang selanjutnya kita langsung melihat kepada Plicat 1 tentang pengertian lansia. Nah, pengertian lanjut usia. Baik. Coba Ibu, kelihatan Bu di belakang? Kelihatan? Coba Ibu Nining baca dari sini sampai sini. Coba Ibu Nining, silakan. Pengertian lanjut usia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, Ya. lanjut usia 60 sampai 74 tahun, Ya. lanjut usia tua Ya. 75 sampai 90 tahun, Terus lanjut usia sangat tua di atas. 90 tahun. Nah, oke, Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, menurut WHO itu di mana lansia itu ada 4 golongan. Nah, tadi disebutkan bahwa ibu-ibu semua punya kakek dan nenek. Nanti dilihat saja ya apakah termasuk kepada usia pertengahan, karena itu ada 4 kategori ya. Ada lanjut usia, ada lanjut usia tua, dan ada lansia setengah tua. Nah, biasanya
rata-rata itu biasanya usia 75 tahun ke atas ya yang ada di ibu-ibu semua. Tetapi yang masuk komponen PKH itu lansia yang di atas 70 tahun. Nah, jadi kalau ada kakek ataupun nenek di rumahnya masih belum 70 tahun itu tidak termasuk terhadap komponen PKH ya, karena lansia memang masuk ya lanjut usia, tapi belum masuk kepada komponen PKH. Oke, lanjut. Ibu Yuli bisa dibacakan, silakan yang ini. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1998, ketentuan umum pasal 1 ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun. Oke, terima kasih. Nah, jadi menurut undang-undang itu lansia itu harus mencapai di atas 60 tahun tadi disebutkan ya. Dan yang masuk komponen PKH itu di atas 70 tahun. Oke, lanjut oleh Ibu Ici, silakan yang poin 2. Ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Oke, nah lanjut usia potensial itu lanjut usia yang masih bisa melakukan pekerjaan. Tadi ada ya kakek ibu Ayu ya, masih kuat ya, masih roso ya. Beliau masih bisa bekerja. Nah, itu disebut dengan lanjut usia yang potensial. Oke. Nah, sekarang yang poin ketiganya baca bareng-bareng Ibu semua. Ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, ya, jadi yang terakhir itu lanjut usia tidak potensial, kebalikan dari yang potensial ya. Lansia yang tidak potensial itu biasanya hidupnya itu bergantung kepada orang lain ya, dan tidak berdaya mencari nafkah. Tadi yang kakek dan nenek ibu emeh ya, seperti itu ya. Nah, jadi wayahna ya ibu emeh harus merawatnya gitu, karena kan beliau itu memang sudah tidak potensial kembali ya, jangan dilantarkan ya ibu ya. Oke. Lanjut, mengapa lansia itu perlu diperhatikan? Kenapa? Oke, kenapa? Silakan. Kenapa? Karena lansia meningkat jumlahnya. Oke. Ada lagi silakan pendapatnya. Kenapa lansia itu perlu diperhatikan? Bu Ayu? Sudah merawat kita Hmm. dari kecil hingga sampai sekarang. Oke. Terima kasih untuk Ibu Yuli dan Ibu Ayu. Tepuk hebat untuk mereka berdua. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat cat 2 tentang mengapa lansia perlu diperhatikan. Silakan dibaca dari Ibu Ici terlebih dahulu poin 1. Nanti ke sana ya berurutan. Amanat Undang-Undang 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, nah jadi kesejahteraan lansia itu memiliki hak yang sama seperti kita ya. Jadi tidak ada batasan, baik tua maupun muda maupun anak-anak itu memiliki hak yang sama ibu ya. Jadi jangan ada batasan, jangan dikategorikan lansia malah lemah dan sebagainya, jangan seperti itu ya. Kita itu sama ya. Oke. Kemudian yang poin 2-nya silakan Bu Emeh. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Oke, nah itu jumlah lansia yang terlantar itu meningkat. Tadi disampaikan oleh Ibu Yuli yang memang benar. Maka dari itu, apabila ada lansia di rumahnya, ya ada kakek nenek ataupun siapa tetangga juga, kita harus benar-benar bisa memperhatikannya. Apakah beliau itu memang harus dibantu ataupun tidak ya, itu ya, supaya lansia itu tidak terlantar. Ketiganya silakan Bu Yuli. Kemensos 2015, dari 16 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Oh iya, banyak sekali berarti ya.
yang sangat terlantar di kita ya, di negara kita. Ya, itu ya. Ini hanya sebatas informasi dan pengetahuan untuk kita ya. Kemudian silakan Ibu Ayu. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan Benar, ya. penelantaran. Nah, itu biasanya karena kita mungkin ya, orang lain biasanya yang suka menelantarkan dan melakukan kekerasan itu biasanya orang yang suka apa ya, yang suka rujitan ya, kalau bahasa Sundanya ya, rujitan ya, karena memang sudah tua, kondisi fisik menurun, kondisi psikis sudah menurun, kita itu pusing ya, jadi marah-marah gitu ya, lalu menelantarkan lansia. Jangan seperti itu Ibu ya, gitu ya, insya Allah ya. Oke, lanjut Ibu Ning. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, iya, jadi lansia itu adalah orang tua yang membesarkan kita dan mendidik kita ya. Nanti juga kita akan menjadi lansia Ibu ya. Jadi kita harus benar-benar menyayangi dan mengasihi mereka gitu ya. Karena suatu saat posisi kita berada di mereka gitu ya. Oke, sekarang bareng-bareng baca Ibu dari poin ini sampai selesai. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah khawatir kita di masa yang akan datang. Hati lansia terjongkok terbatas. Nah, iya ya, itu penjelasan mengenai mengapa lansia itu perlu diperhatikan. Jadi banyak sekali kasus ya, kasus di negara kita tentang penelantaran lansia dan kekerasan ya. Maka dari itu saya menitipkan tolong jaga ibu-ibu semua ya, kakek, nenek gitu ya, kemudian anaknya juga gitu ya, jangan sampai kita menelantarkan mereka, insya Allah Ibu ya. Oke, udah cukup dari sini. Apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu Ibu? Cukup? Paham Ibu? Oke, sebelum kita akhiri, mudah-mudahan materi kita kali ini ada manfaatnya Ibu ya, dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Baik, kita nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Maka dari itu, mengakhiri kegiatan ini, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.